hari ini Miss akan mengajarkan students apa saja peraturan-peraturan kita yang ada di dalam kelas sebelum kita memulai proses belajar. Nah, students, ada yang tahu nggak ya kira-kira apa saja sih peraturan yang ada di dalam kelas? Dan ada berapa ya students? Nah, students pastinya pun sudah tahu ya peraturan kita apa yang ada di dalam kelas. Nah, students, Miss akan mengulang kembali dan menjelaskan kembali mengenai peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, students, peraturan kita itu yaitu satu, peraturan yang ada di dalam kelas adalah duduk melingkar. Di saat students sedang belajar di dalam kelas dan Miss sedang menjelaskan ataupun sedang mengajar students secara tidak langsung, students pun harus duduk yang sudah kita sediakan di dalam kelas, yaitu di matras. Nah, students, kita membentuk bulatan. Dia bulat seperti pingpong, jadi kita harus membuat lingkaran. Nah, students, di situ boleh nggak ya ganggu-ganggu friend? Nah, students, nggak boleh ya di saat Miss sedang menjelaskan di depan, students tidak boleh mengganggu-ganggu friend-nya, harus mendengarkan Miss di saat menjelaskan. Nah, jika students ingin bertanya pun harus mengangkat tangan. Oke ya students ya. Nah, peraturan yang nomor 2 yaitu berjalan di dalam kelas. Nah, students, berjalan di dalam kelas berarti students tidak boleh lari-lari ya. Ini tidak hanya di sekolah, dimanapun students berada, ingat nggak boleh lari-lari. Nanti students bisa jatuh. Nah, di saat jatuh itu nanti kakinya sakit, tangannya pun sakit. Nanti bisa berdarah loh students, jadi tidak boleh berlari-lari, harus berjalan. Nah, oke ya students ya, harus diingat. Nah, peraturan nomor 3 adalah mendengarkan ketika guru Nah, peraturan kita yang nomor 3 students yaitu mendengarkan ketika guru berbicara. Nah, seperti yang sudah Miss bilang tadi, students harus mendengarkan di saat Miss menjelaskannya. Dan di saat ada pertanyaan, students harus angkat tangan di saat ingin bertanya. Tidak boleh bicara-bicara di saat Miss sedang menjelaskan di depan. Oke ya students ya, harus good. Nah, peraturan yang nomor 4 adalah bersuara pelan-pelan. Nah, students juga dimanapun berada, maupun di kelas, di luar kelas, jalan-jalan, di mall, tidak boleh teriak-teriak ya students, itu tidak baik, harus bersuara pelan-pelan. Nah, students itu harus ingat ya, nggak boleh bersuara keras-keras ataupun teriak-teriak, itu tidak boleh ya students ya. Oke students, good. Nah, peraturan yang nomor 5 adalah sayang teman. Nah, students, apakah cuma sayang teman saja? Otomatis tidak ya students ya, harus sayang mami, harus sayang papi, harus sayang abang, harus sayang adik, dan harus sayang semua. Nah, terutama juga harus sayang Miss ya students ya, nggak boleh pukul-pukul, nggak boleh dorong-dorong, tapi students harus sayang teman harus peluk teman, kemudian kalau sedang berjalan harus pegangan tangan. Nah, students itu adalah salah satu cinta kasih students kepada sesama, jadi harus sayang ya, sayang siapapun, nggak boleh marah-marah, nggak boleh pukul-pukul ya, dan nggak boleh bersuara keras-keras. Oke ya students, good. Nah, peraturan kita yang nomor 6 adalah merapikan barang yang sudah dipakai. Nah, contohnya di dalam kelas, kita sedang belajar dan ada permainan. Nah, students setelah sudah selesai bermain, students boleh nggak ya meninggalkan mainan di situ saja? Tanpa harus merapikan ataupun menaruh barang tersebut ke tempat yang semula. Boleh nggak ya students? Otomatis tidak boleh ya students ya. Ketika sudah selesai memakai barang, walaupun itu di dalam kelas ataupun di rumah sedang bermain, ketika sudah selesai tidak ingin bermain lagi, students harus merapikannya kembali. Itu adalah salah satu bisa membantu Miss dan juga bisa membantu mami papi di rumah. Oke ya students ya, harus belajar rapi. Kecuali lagi, harus rapi juga dalam berpakaian, dalam rok atau celana. Students juga harus rapi ya. Oke students. Nah, peraturan kita yang nomor 7 adalah bermain tuntas. Nah, bermain tuntas ini students, kalau seandainya di dalam kelas, boleh nggak ya meninggalkan permainan tapi masih belum selesai semua? Nah, nggak boleh ya students ya. Miss tidak izinkan students seperti itu, dan itu adalah peraturan kita di dalam kelas. Nah, harus bermain tuntas. Setelah sudah bermain tuntas, nah baru boleh berganti ke permainan yang lain. Contohnya adalah menyusun angka 1 sampai 10. Nah, students harus menyusunnya 1, 2, 3, dan sampai 10. Nah, setelah sudah selesai bermain,
students harus merapikannya kembali biar friend yang lain bisa bermain juga. Oke ya students ya, harus diingat ya, nggak boleh lupa. Nah, peraturan yang terakhir, apa ya peraturan yang terakhir? Kira-kira ada yang tahu nggak ya students? Nah, peraturan yang ke-8 itu adalah jika ada masalah, selesaikan sendiri ya. Oke students, kalau ada masalah sama friend, nah, nggak boleh sedikit-sedikit, Miss, ini Miss, pukul-pukul aku. Nggak boleh dulu ya, harus belajar mandiri. Nah, students, Miss juga di sekolah kan mengajarkan students tidak boleh marah-marah sama friend. Jadi, kalau ada masalah pun, students harus belajar ya, sedikit-sedikit. Say sorry sama friend di saat ada masalah. Oke ya, students ya, tidak boleh, Oke ya students ya, harus ingat ya peraturan kita yang ke-8 ya, harus bisa menyelesaikan masalah sendiri dulu sama friend. Nah, ketika nanti friendnya tidak mau memaafkan students, nggak apa-apa, nanti tinggal panggil Miss. Tapi sebelumnya, student harus bisa dulu ya, say sorry sama friend, peluk friend ketika ada masalah. Harus bisa ya, harus mandiri. Oke ya students ya. Nah, students, Miss sudah menjelaskan ya peraturan apa saja yang ada di dalam kelas. Students harus mengingat itu ya, nggak boleh lupa ya, harus diingat. Miss akan selalu mengajarkan students mengenai peraturan-peraturan kita apa saja yang ada di dalam kelas ya. Nah, Miss berharap students tetap semangat ya, cayo!